Shalom sidang jemaat sekalian, selamat pagi dan selamat beribadah. Mari kita menenangkan hati dan pikiran sejenak dengan bersaat teduh. Pertolongan kita ialah datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, beserta segala isinya. Turunlah kiranya ke atas kita sekalian, kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Dia yang bertata dalam kemuliaannya, surga dan seluruh bumi menyembahnya. Terpujilah Dia, Bapa di surga, terpujilah namamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Ku cinta, dalam kemahakuasaan dan keajaiban kasih-Nya, Dia datang ke dunia mencari manusia berdosa, menghibur dan memberikan hidup yang kekal. Terpujilah Dia, kekal sampai selama-lamanya. Roh Kudus penghiburku yang sejati, Roh Kudus penghiburku yang sejati, pemimpin hidupku yang tinggal di hati. Roh Kudus penghiburku yang sejati, Roh Kudus penghiburku yang sejati. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mazmur 117 ayat 1 dan 2. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Bukan suatu kebetulan jika kita ada hingga saat ini. Terlebih ketika kita diberi anugerah istimewa untuk dapat menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui ibadah hari ini. Oleh karena itu, mari kita menghadap Tuhan dengan penuh syukur dan sorak-sorai, karena Dia Allah yang agung dan ajaib di dalam segala perbuatan tangan-Nya. Ajaib Tuhan.
menolak siksa salib yang tersedia bagi yang berdosa, dengan rela menanggung hukumanku, tumpahkan darah hapus dosaku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Matahari, bulan, bintang dan seluruh alam semesta menceritakan akan kebesaran Allah yang begitu dahsyat. Tuhan datang dengan suara sorak, sambutku pulang amat diranglah. Ku bersujud dan menyembah padamu, keagunganmu nyata bagiku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ku bersorak memuji namamu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Mari kita masuk di dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami tahu bahwa kami adalah manusia yang begitu hina di hadapan Tuhan. Sebenarnya kami tidak layak untuk memuji-muji akan kebesaran Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah setiap dosa-dosa kami ya Tuhan. Dan layakkan kami untuk dapat menikmati setiap rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya setiap kami yang datang di hadapan Tuhan saat ini, ketika kami datang dengan jujur, mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kami pengampunan. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Berita anugerah bagi setiap kita yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan.
Terambil dari 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan dosa dari Tuhan, bersama-sama kita membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Karya pengorbanan Kristus sungguh menakjubkan. Dia dihina, Dia diludahi, Dia dicambuk, kedua tangan dan kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, dan sekujur tubuhnya berlumuran darah. Untuk siapa Ia melakukan itu semuanya? Yaitu untuk menghapus dosa saudara dan saya. Sebab dosaku Yesus cinta daku, tersalib bagiku, tersiksa dan mati, sebab dosaku. Karena ku berdosa, Ia datang ke dunia, rela tanggung siksa, sebab Yesus Juru Selamatku, nyatalah anugerah-Nya, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku. Seperti anak domba di bukit Golgota, menanggung semua sebab dosaku. Disalib Ia mati, minum cawan pahit, menderita siksa sebab dosaku. Yesus Juru Selamatku, nyatalah anugerah-Nya, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit. Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Ia rela menanggung hukuman yang seberat itu hanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Oh Juru Selamatku, besarlah kasih-Mu, mati di Golgota sebab dosaku. Ku mau serahkan diri, ku mau balas kasih, kasih-Mu yang besar sebab dosaku. Yesus Juru Selamatku, nyatalah anugerah-Nya, kasih-Nya tak berubah, Ya cintaku.
Sebagai orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, bersama-sama kita mengikrarkan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, disilakan duduk kembali. Mari kita masuk di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Lause Nelson Luan. Saya silakan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat pada pagi hari ini. Saya akan memimpin di dalam doa, jemaat sekalian dapat mengaminkan dalam hati masing-masing. Mari kita berdoa. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih dan perkenananmu sajalah kami boleh ada sampai pada saat pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk kasih setiamu. Kami berterima kasih untuk pertolonganmu. Di dalam kehidupan kami pribadi, lepas pribadi, maupun dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dan juga dalam pelayanan kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk jemaatmu satu persatu. Dimanapun mereka saat ini berada, dalam keadaan apapun. Kami berdoa dalam nama Yesus, memberkati mereka. Mereka yang dalam keadaan sakit, kami bersatu hati berdoa dalam nama Yesus. Kiranya lawatan Tuhan, belas kasihan Tuhan menjadi bagian mereka. Berkati obat-obatan, makanan, minuman, para medis yang menangani. Tuhan pakai sebagai alatmu untuk memberikan pemulihan, kesembuhan bagi mereka. Mereka yang lanjut usia, Tuhan topang, Tuhan kuatkan. Tetap hibur mereka dengan janji firman Tuhan. Sampai tua, bahkan sampai putih rambut kami sekalipun. Engkau adalah Allah yang sama dan akan menggendong kami. Bapa di surga, memberkati semua kami dalam pergumulan apapun itu. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan Engkau adalah Allah yang mengerti. Allah yang peduli apa yang kami rasakan. Kami percaya Tuhan akan memberikan jawaban, solusi tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Saat ini yang terus berjuang menghadapi virus corona. Tuhan memberkati pemimpin bangsa kami. Berikan kepada mereka hikmat kebijaksanaan agar mengambil keputusan yang tepat demi kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Tuhan memberkati para medis, TNI, Polri yang menjadi garda terdepan saat ini. Tuhan topang mereka, Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka bekerja sama untuk memberantas virus corona yang saat ini sedang mewabah. Tuhan memberkati kami semua sebagai masyarakat untuk bekerja sama, membantu, mendukung pemerintah. Sehingga kami bersama-sama mampu melewati wabah ini. Tolong kami ya Tuhan, orang-orang percaya dimanapun berada, tetap menjadi berkat. Tetap menjadi saksi bagi sesama kami. Satu keyakinan kami ya Tuhan, pencobaan yang kami alami tidak akan melebihi
kekuatan kami. Tuhan akan memampukan kami, Tuhan akan menolong kami melewati masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah yang menjadi doa kami, inilah yang menjadi permohonan kami. Yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Syafaat yang hidup. Kami datang dan memohon. Amin. Terima kasih untuk Los Nelson yang telah memimpin kita di dalam doa syafaat. Saat lagi kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Melinda. Tema kita hari ini adalah penderitaan yang memerdekakan. Namun sebelumnya satu pujian yang boleh mengantar kita ke dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita kembali betapa dahsyatnya Tuhan menderita hanya untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap kita karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, memulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku.
Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pagi ini kita boleh beribadah. Kita boleh senantiasa ingat bahwa Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya kepada kita. Di saat kita khawatir, tetapi kita boleh senantiasa beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk boleh mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi ini, kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, bukalah hati kami, bukalah telinga kami untuk boleh mendengarkan kebenaran-Mu. Ubahlah hati kami yang keras menjadi hati yang lembut, yang siap disilami oleh firman-Mu, siap disilami oleh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh menjelaskannya dan menyampaikannya kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema penderitaannya yang memerdekakan. Penderitaannya yang memerdekakan. Mari kita akan membaca firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Marilah kita akan membaca dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan kita menyimaknya dengan penuh perhatian. Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya akan memulainya dan izinkan saya untuk bertanya dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu, siapakah yang hidupnya bebas dari penderitaan? Saya rasa saat ini kita bergumul dengan namanya virus corona. Kita menderita karena kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa melakukan aktivitas kita seperti biasa. Kita sangat terganggu dengan namanya virus corona. Belum lagi kita sebagai anak sekolah, kita harus mengerjakan soal, kita harus menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, harus menyelesaikan setiap ujian yang ada. Belum lagi kita sebagai orang tua mengalami banyak kesulitan dalam ekonomi yang semakin hari melesu, pekerjaan semakin sulit, banyak sekali yang dialami. Belum lagi dengan rekan kerja, belum lagi dengan akan sesama, banyak sekali yang terjadi. Ada sakit, ada penyakit, konflik. Bapak Ibu, kita tidak bisa terlepas dari yang namanya penderitaan. Banyak sekali yang harus kita alami, kita hadapi. Dan kita sangat dekat yang namanya dengan kematian. Bagaimana virus corona juga banyak memakan korban yang tidak terlihat dengan mata, tapi boleh mematikan manusia. Bapak Ibu, penderitaan itu tidak bisa diselesaikan oleh manusia. Penderitaan yang sesungguhnya itu begitu menakutkan, yaitu dosa manusia. Penderitaan yang begitu besar yang harus kita selesaikan, bukan kita lupakan, bukan kita singkirkan, tetapi penderitaan dosa itulah yang begitu mematikan dan mengikat manusia. Sehingga membuat manusia harus mengalami yang namanya kematian. Bapak Ibu, hanya ada satu pribadi yang menyelesaikannya buat kita, yaitu Kristus. Kristus yang akan menyelesaikan penderitaan yang mematikan. Dia akan memberikan kesembuhan, dia juga akan memberikan kebebasan, kemerdekaan dari Allah. Bahkan keselamatan yang sejati,
hanyalah dari Kristus. Tidak ada yang bisa menyelesaikan penderitaan yang begitu besar atas hidup manusia. Hanya Kristus yang dapat menyelesaikannya. Penderitaannya di puncaknya adalah di Kalvari. Tidak ada penderitaan yang lebih besar daripada penderitaan Kristus di salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, Kristus sudah menanggung segala penderitaan kita. Dia ingin memerdekakan kita dari semua penderitaan yang mematikan. Penderitaan yang besar itu ditanggung olehnya. Dan kita perlu menyadari bahwa Kristus tidak berdosa ketika dia mengalami penderitaan. Itulah bedanya kita dengan Kristus. Dia menggantikan kita yang tidak layak. Dia menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Di kayu salib. Dia membawa kita kembali kepada Allah. Bapak Ibu, kita sudah membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Paulus sangat memahami apa yang sudah Tuhan kerjakan untuk manusia. Itu dia menanggung segala penderitaan yang mematikan manusia. Dan Paulus sangat mengenal akan kuasa kebangkitannya. Persekutuan dalam penderitaannya itu memberikan keselamatan. Paulus dipenjara karena Injil. Paulus mengalami kesulitan, tantangan, karena dia tahu bahwa Kristus juga sudah menderita bagi dia. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa karena dosa kita. Dan Paulus ingin menguatkan jemaat di Filipi bahwa ketika mereka menderita, ketika mereka mengalami kesulitan, mereka ingat akan Kristus yang sudah tersalib. Kristus yang sudah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada manusia. Yang begitu besar, yang begitu agung, harus menjadi seorang manusia. Bapak Ibu, bagaimana Kristus menderita untuk kemerdekaan kita? Bagaimana Kristus menderita untuk kemerdekaan kita? Untuk manusia yang berdosa ini, yaitu melalui 2 teladan. Mari kita lihat kembali firman Tuhan yang sudah kita baca. Poin pertama adalah Kristus merendahkan dirinya. Kristus merendahkan dirinya. Dari tatanya yang tinggi, yang mulia, dia menjadi seorang manusia, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Bapak Ibu, dia dari yang paling tinggi harus masuk ke dalam dunia yang fana. Dia yang mulia harus menjadi yang paling hina untuk menyelamatkan manusia. Dia harus menanggung murka Allah, harus menghadapi kutuk yang begitu menakutkan di kayu salib. Yang kita bisa baca dalam Galatia 3 ayat 13. Dia harus membebaskan kita dari kutuk yang begitu hina. Bukan hanya itu, dia harus menanggung segala dosa-dosa kita dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Dan dia juga menyediakan kebenaran yang sempurna untuk kita. Dan Kristus harus mengalahkan maut yang begitu menakutkan bagi kita. Ia melucuti segala kuasa iblis dalam Kolose 2 ayat 14 sampai 15. Kristus memberikan kesembuhan yang sempurna dalam Yesaya 53 ayat 5. Kristus membebaskan kita dari segala hukuman. Kristus ingin mengatasi apa yang dialami oleh manusia yang begitu mematikan. Kristus ingin mengambil semuanya itu. Dan Kristus mengatasi segala penderitaan manusia. Paulus tahu bahwa ketika Kristus merendahkan diri, dia menggunakan kata mengosongkan dirinya. Bukan karena dia tidak memiliki apapun,
Tapi dia adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bukan dia tidak memiliki apapun. Tapi dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Tapi dia merendahkan diri. Dan digambarkan dengan mengosongkan dirinya. Artinya Bapak Ibu, dia sudah siap memberikan dirinya untuk manusia. Untuk menerima penghinaan. Untuk menerima kesalahpahaman. Untuk menerima kesalahan. Dan bahkan untuk menerima segala hukuman yang dilimpahkan kepada manusia. Dia menanggung dan dia menggantikan kita manusia yang berdosa ini. Dia menggantikan kita yang harusnya dihukum, keakuan diri, keegoisan kita dengan dirinya yang begitu sempurna. Bapak Ibu, dia yang kaya menjadi miskin bagi kita. Dia yang mulia menjadi hina bagi kita. Dan dia ingin memberikan sebuah hidup yang kekal kepada kita. Hidup penuh sukacita. Hidup penuh pengharapan dan hidup penuh dengan kemerdekaan. Tidak ada seorang pun yang dapat memberikan hidup yang kekal itu. Hanya melalui Kristus. Dia memberikan satu tindakan di diri ketika dia merendahkan diri. Dia sungguh memberikan dirinya untuk manusia. Itu adalah kasih yang betul besar buat kita. Kasihnya disertai dengan tindakan yang nyata. Bukan hanya perkataan janji kosong. Tetapi dia sungguh nyatakan dengan tindakannya. Yaitu menjadi seorang manusia. Bapak Ibu, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Seorang ibu yang memiliki 3 orang anak. Dia membesarkan anaknya karena dia ditinggal oleh suaminya. Bapak Ibu, ketika dia membesarkan anaknya dengan penuh perjuangan, penuh kasih sayang, penuh dengan perhatian, dia mencurahkan semuanya untuk anak-anaknya. Dan suatu malam, dia akan menidurkan anaknya. Anaknya berkata, "Ma, aku sayang sama Mama. Mama sudah bekerja dari pagi sampai malam. Mama juga banyak berkorban bagi kami. Ma, terima kasih ya Ma." Itu dari anak yang pertama. Dari kamar pertama, mamanya memasukin. Dan mamanya juga melanjutkan masuki kamar anaknya yang kedua. Sebelum tidur, dia selalu menyapa anaknya. Dan mamanya selalu berkata, "Ayo tidur nak." Dan anaknya menjawab, "Ma, aku sayang sama Mama. Terima kasih Ma sudah memberikan hidup yang nyaman bagi kami. Ma, saya sangat sama Mama." Mamanya tersenyum dan dia menghelaikan selimutnya menutup akan badan anaknya. Bapak Ibu, terakhir dia memasuki anaknya yang ketiga. Masuki kamar yang ketiga. Anak yang ketiga yang juga sudah siap-siap mau tidur juga. Bapak Ibu, anak ini adalah termasuk anak yang pendiam. Ketika mamanya berbicara, ngobrol sama dia selalu jawab, Dan mamanya sudah tahu ketika anaknya yang terakhir ini ditanyain, "Sudah siap tidurnya?" Dan dia selalu berjawab, Bapak Ibu, anak ketiga ini memang unik. Dia tidak bisa mengekspresikan akan perasaannya dengan kata-kata. Tapi yang menjadi keunikannya, dia sebenarnya dalam hatinya sangat sayang sama mamanya. Dan mamanya sangat memahami akan kondisi anak ini. Bapak Ibu sudah selesai dan mereka juga tidur. Dan besok paginya ibunya terus melihat aktivitas anaknya. Ada yang bermain di luar dan ada yang nonton TV. Ada juga yang sedang bermain bola. Dan tiba-tiba hujan pun turun deras sekali. Dan anak-anaknya pun masuk, semuanya nonton TV.
Mamanya mengambil secari kertas dan menulis kertas untuk sahabatnya. Dan ketika ibunya menulis kata demi kata dengan penuh perhatian, setelah selesai, dia meminta tolong kepada anaknya. Ketiga anaknya. Anak yang pertama dia panggil, sini nak, tolong mama ya untuk kirimkan surat ini di kantor pos. Mah, saya nggak bisa mah, karena ini hujan deras dan saya takut nanti masuk angin. Dan mamanya akhirnya terdiam, oke lah kalau begitu. Anak kedua juga dipanggil, datang, nak tolong ya kirimkan surat ini di kantor pos untuk sahabat mama. Dan anak yang kedua itu menjawab dengan lantang, gak bisa mah, itu hujan mah, kok mama gak ngerti sih? Mamanya mulai nafas, oke nak gak apa-apa. Mamanya dengan segala keputusasanya masih berharap terakhir anaknya itu ada yang mau mengirimkan surat bagi dia di kantor pos. Anak ketiga mengirim surat itu tanpa bantahan apapun. Dan dia memanggil, nak sini. Ya ma, tolong mama ya untuk kirimkan surat ini di kantor pos. Ya ma, saya akan mengantarkan surat ini. Tapi hujan ya nak, pakai mantel. Iya ma, saya akan pakai mantel dan segera pulang. Akhirnya anak yang ketiga pergi dengan segera dan mengirimkan surat itu dengan baik. Dan dia pun pulang dengan selamat. Bapak Ibu, siapakah yang paling mengasihi mamanya di antara ketiga anak itu? Kalau secara jujur kita mengatakan kita seringkali mengalami dan menghadapi segala realita kehidupan. Siapakah yang lebih sayang kepada mamanya? Pasti kita akan menjawab anak yang ketiga, paling bungsu. Bapak Ibu, tindakan yang diberikan anak yang paling kecil, paling bungsu ini menandakan bahwa kasih itu tidak bisa kita hanya utarakan. Tetapi kasih itu harus kita nyatakan dalam perbuatan. Begitu juga dengan Kristus yang sudah menderita bagi kita. Dia merendahkan diri, dia memberikan dirinya menjadi seorang manusia yang biasa, tanpa dosa. Dia menyatakan kasihnya kepada manusia. Itu adalah gambaran yang begitu luar biasa oleh Paulus. Bahwa dia merendahkan diri, dia mengosongkan dirinya untuk manusia. Kasih yang dia berikan itu adalah kasih yang sempurna, yang adalah kasih yang penuh dengan tindakan pengorbanan yang dia lakukan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Kita seringkali mengatakan, saya mengasihimu Tuhan. Tapi kita seringkali cuek dengan sesama kita. Kita tidak pernah tahu dengan sesama kita. Tidak pernah menolong sesama kita. Kita mengatakan, Tuhan aku mengasihimu. Tapi kita seringkali tidak mau melayani Tuhan. Dan kita juga seringkali mengatakan dengan mulut kita, Tuhan aku mengasihimu. Tapi tidak pernah mau berkorban untuk Tuhan. Mengampuni sesama. Ketika sesamanya melakukan kesalahan. Tuhan aku mengasihimu. Bela itu keluar dari hati kita yang paling dalam. Kita mau mengasihi. Kita mau merendahkan diri. Kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang penuh kasih. Karena Tuhan kita yang agung sudah memberikan kita kasih yang sempurna. Dan Dia akan memampukan kita untuk hidup di dalam kasih-Nya yang besar itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dalam Yohanes 3 ayat 16. Begitu besar kasih Allah. Begitu besar bukan dengan satu ukuran patokan. Tetapi bagaimana Yohanes ini menggambarkan satu proses di mana kasih Allah yang besar kepada manusia. Dia memberikan anaknya yang tunggal untuk manusia dosa. Dan sehingga yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, di tengah virus corona yang melanda bangsa kita
kita penuh dengan ketakutan. Bila kasih Allah yang sempurna menguatkan kita, menenangkan kita, bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Bapak Ibu, itu poin yang pertama, yaitu Kristus merendahkan dirinya. Dan Kristus juga dalam poin kedua, Kristus taat sampai mati. Di ayat yang ke-8 kita akan membacakannya bersama-sama. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita tahu Bapak Ibu, ketika kehadiran Tuhan di tengah dunia, Dia mengajar, Dia menyembuhkan banyak orang sakit, banyak sekali pengikutnya. Tapi Dia ingat bahwa Dia harus melakukan perintah Tuhan, perintah atas dirinya. Dan Dia harus menggenapi rencana keselamatan yang sudah diberikan Allah kepada Kristus. Dan Dia harus menggenapinya sampai mati. Bapak Ibu, ketaatan Tuhan Yesus menghadapi cawan penderitaan. Cawan di mana itu begitu menakutkan, Dia harus menghadapi cawan itu. Satu sisi Dia manusia yang biasa, Dia begitu gentar dan takut. Dan Dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan, ya Bapa, jikalau cawan ini tidak dapat berlalu, kecuali aku yang meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan kita tahu kegentaran hati Kristus begitu menakutkan melihat cawan yang di depannya. Yang Dia begitu gentar karena ada keterpisahan di mana Bapa meninggalkan akan anaknya. Itulah sesungguhnya penderitaan yang begitu mengerikan bagi manusia. Di mana ada kekelaman, kegelapan yang dihadapi oleh Kristus. Bahwa dosa itulah yang begitu mematikan. Dan Kristus menanggung semuanya itu, mengambil cawan penderitaan itu untuk Dia minum sampai selesai. Dan panggilan Bapa itu menghibur hatinya, senantiasa boleh menjalankan perintahnya sampai di kayu salib. Cawan murka Allah yang begitu menakutkan, yang harus ditumpahkan atas dirinya, yang harus Dia pikul sampai di bukit Golgota demi kita. Bapak Ibu, Kristus menanggung semuanya itu. Dari yang begitu kelam, yang sudah Dia tanggung atas dirinya. Kristus dicambuk, dipukul, diludahi, ditendang. Bagaimana kita bisa merasakannya? Penderitaan yang dialami oleh Kristus yang begitu mengerikan, yang begitu memalukan. Tapi Dia tetap jalani dengan taat. Dia sudah bertekad kepada Allah untuk menyelesaikan akan tugas yang diberikan kepada Dia. Dan Dia juga harus mengalami yang namanya sisaan demi sisaan sampai di bukit Golgota. Bapak Ibu, ada seorang aktor yang bernama James Kaviezer. Dia terlibat di dalam pembuatan film The Passion of Christ. Dia ditanya oleh seorang wartawan, James, apa sih yang merupakan suatu kesulitan yang terbesar dalam pembuatan film ini? James dengan begitu tertunduk dia mengatakan, yang paling susah, yang paling sulit untuk dijalani adalah penderitaan demi penderitaan. Dia kena cambuk, padahal punggungnya sudah ditutupi dengan kayu yang besar. Dia ditendang, padahal badannya sudah dibungkus dengan penebus gitu ya, supaya tidak kena badannya. Dan dia juga dibungkus dengan kain-kain yang begitu lengkap. Tetapi dia tetap kena cambuk. Cambuknya begitu mengerikan, langsung mengangkat segala daging yang ada. Dan kayu yang ada di belakangnya pun kena dan hampir berbekas semua. Bapak Ibu, dia juga kena cambuk yang sebelah
badannya yang tidak tertutup dengan kain. Dan dia begitu sakit sekali. Dan dia tidak bisa bernafas. Dan dia tertunduk. Dan teman-temannya berpikir kalau dia sengaja terduduk gitu ya. Tapi ternyata dia sudah kena cambukan dan tendangan. Bahkan pukulan yang tidak sengaja dilontarkan oleh temannya. Dan dia kena dan hampir berdarah di seluruh pinggir punggungnya. Bapak Ibu, dia berkata bahwa paling sulit membuat film The Passion of Christ itu adalah menjalani penderitaan demi penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dia sendiri mengatakan bahwa harus menjalani setiap sesi. Tidak ada yang boleh terlepas. Dan itulah penderitaan yang dialami oleh Kristus. Dia dengan taat dan kasihnya yang besar, dia sampai di kayu salib. Bapak Ibu, James bisa merasakan penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus dan bagaimana dengan kita. Saya rasa kita pernah namanya dipukul oleh orang tua kita, ataupun kita tidak sengaja dipukul oleh teman kita. Sakit kan? Itulah yang dialami oleh Tuhan Yesus. Sakit. Dan dia harus tombak di lambungnya. Dan air yang bercampur dengan darah keluar. Meskipun hanya sedikit. Palanya memakai mahkota duri. Kakinya harus dipaku. Tidak ada yang tidak sakit di tubuhnya. Hancur semua badannya. Hanya untuk kita. Penderitaannya begitu berat. Dan sampai dia berkata, sudah selesai. Dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Bapak Ibu, karena ketaatan seorang akhirnya kita dibenarkan. Ketaatan dialah yang menjadikan kita selamat. Ketaatan dialah yang membawa kita menjadi orang yang benar. Bukan karena kita baik, tapi karena kasih Allah kepada kita. Ingatlah Bapak Ibu bahwa hidup kita yang tidak layak sudah ditebus oleh Tuhan yang begitu mulia. Hidup kita yang begitu hina, yang penuh dengan dosa, sudah diselamatkan oleh Kristus. Penderitaannya menghibur kita ketika kita di dalam kesulitan, penderitaan apapun. Kita mengalami banyak goncangan hidup. Kita mengalami yang namanya pencobaan yang tiada henti berhenti, tidak berhenti-henti. Kita seringkali bertanya, Tuhan, sampai kapan saya harus mengalami penderitaan? Dan penderitaan Kristus di kayu salib menghibur kita, memberikan kekuatan kepada kita, menyatakan kepada kita, berserah dan percaya, dan Dia akan memampukan kita. Biarlah Roh Kudus yang diberikan kepada kita, menguatkan kita, memberikan kita kekuatan untuk boleh menjalankan kebenaran dan perintah Tuhan. Dan kita boleh senantiasa taat kepada Dia. Dan senantiasa boleh percaya di tengah badai apapun, kesulitan apapun yang kita rasakan tidak pernah selesai. Bapak Ibu, Allah yang mulia sudah mengambil rupa seorang hamba. Dan dia menjadi manusia. Dia mengalami penolakan demi penolakan. Dia sudah menyelamatkan manusia dan dia harus menderita, menjalani semuanya itu. Namun dia tetap merendahkan diri dan tetap taat untuk manusia. Dan dia menggenapi segala rencana agung Allah dan rencana keselamatan bagi kita. Dan saat ini kita menderita, ingatlah bahwa kita tidak lagi menderita akibat dosa kita. Tapi kita menderita karena kebenaran. Dalam 1 Petrus 4 ayat 19, kita menderita karena kebenaran. Biarlah hidup kita boleh senantiasa melakukan yang benar. Dan kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Dan hidup kita penuh dengan damai dan kasih Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Penderitaan yang Kau berikan kepada kami. Kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan. Tuhan sudah membebaskan kami dari dosa.
Biar Tuhan juga senantiasa terus memampukan kami hidup di dalam kasih-Mu yang besar, hidup di dalam ketaatan ya Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan boleh memuliakan nama Tuhan. Kami yang hina, kami yang tidak taat, kami yang patut dihukum, Tuhan, Kau kembali menerima kami. Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terus segala pengampunan untuk kasih-Mu yang besar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk sabda firman Tuhan yang begitu indah, yang boleh memberkati setiap kita pada hari ini. Kini saatnya kita mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Pendeta Karyaman. Saya silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal kepada setiap kita, jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Yang pertama Bapak Ibu, persembahan Bapak Ibu selama gereja mengadakan ibadah online dapat disimpan di rumah terlebih dahulu atau bisa juga ditransfer ke rekening gereja. Yang kedua, kami mengharapkan jemaat tetap menonton video renungan yang sudah mulai dikirimkan kepada kita beberapa hari yang lalu. Video ini bertujuan untuk mempersiapkan hati kita di dalam menyambut Jumat Agung dan Paskah. Berikutnya, ibadah Jumat Agung tanggal 10 April 2020 kita adakan pukul 8 pagi secara online. Demikian juga dengan ibadah Paskah hari Minggu tanggal 12 April pukul 8 pagi. Diharapkan jemaat tetap mengikutinya dengan hikmat. Kemudian perjamuan kudus di Jumat Agung kita tiadakan. Berikutnya, bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan khusus, dapat menghubungi hamba Tuhan atau majelis. Dan terakhir, kami menghimbau kepada jemaat GKT Jember dimanapun Bapak Ibu berada, untuk tetap menjaga kesehatan dan mengikuti aturan atau himbauan pemerintah selama wabah virus corona ini. Demikian beberapa hal yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap sukacita, dan setia mengikut Tuhan. Amin. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Segala pujian dan hormat kita kembalikan kepada Allah Tritunggal. Doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Joni dan kita aminkan dengan pujian. Amin. Doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Kebaktian selesai, silakan mengambil satu dulu. Tuhan Yesus memberkati.